Serba-serbi akan membahas semua hal seputar study abroad. Mulai dari pembelajaran di kelas, pergaulan, tips dan trik, serta berbagai hal menarik lainnya. Mau tahu lebih lanjut? Update terus di Serba-serbi Study Abroad. Halo, assalamualaikum guys. Apa kabar sobat PPI TV? Yang baru nonton PPI TV, kenalin, aku reporter Milata Hanifah dari Tunisia. Nah, bisa sobat PPI TV lihat, jadi sekarang itu sekitar waktu 10.30. Ini adalah waktu istirahat. Ya, jadi seperti inilah suasana perkuliahan di kampus Zaitunah, dan ini adalah halaman di dalam kampus Zaitunah. Nah, jadi kampus Zaitunah ini adalah kampus tertua di dunia sebelum Qarawiyyin yang ada di Maroko dan Al-Azhar yang ada di Mesir. Nah, di Zaitunah itu pembelajarannya selama 3 tahun untuk S1. Jadi tahun 1 belajar dirasat Islamiyah atau semua pelajaran ulum syariah, dan tahun 2 kita baru penjurusan. Ada 5 jurusan di sini, ada ekonomi syariah, ada Quran wal hadis, ada usuluddin, dan hadroh. Mahasiswa Tunisia biasanya menghabiskan waktu istirahatnya dengan pergi ke perpustakaan untuk membaca atau sekedar murojaah, mengulang pelajaran yang telah diberikan oleh dosen. Sebagian juga ada yang pergi ke tempat sholat yang berada di dalam perpustakaan untuk melaksanakan sholat duha. Tidak sedikit pula mahasiswa yang memilih untuk berjemur di tengah-tengah halaman kampus sembari menikmati teriknya matahari. Assalamualaikum. كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك أنت؟ الحمد لله بخير، أنت بخير؟ الحمد لله، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. أمور لاباس؟ الحمد لله لاباس. أنت كيف حالك؟ كيف الأمور؟ كيف الدراسة؟ الحمد لله لاباس، باهي مراقب. الحمد لله. الدراسة لاباس؟ الحمد لله لاباس. الحمد لله. مستمرة الحمد لله. Udah puas belum dengan informasinya? Tenang, jangan khawatir. Setelah ini, aku bakalan ngajakin sobat PPI TV buat berkunjung ke suatu tempat, bertemu dengan seseorang yang mana kita bakalan ngupas tuntas tentang gimana sih kuliah di Universitas Zaitunah. Pembelajarannya ketika di kelas seperti apa ya? Atau apa aja sih keuntungan dan keistimewaan ketika menjadi mahasiswa di Universitas Zaitunah? So, ikutin aku terus ya. Nah, sekarang aku berada di depan maktabah yang tempatnya itu di dekat kampus Zaitunah, dan salah satu pengelolanya itu mahasiswa S2 Universitas Zaitunah. Mahasiswa Indonesia ya. Oke, yuk ikutin. Jadi Bang, jadi hari ini saya mau tanya-tanya tentang perkuliahan di Universitas Zaitunah, dan kebetulan kan Bang Rio juga mahasiswa S2 Universitas Zaitunah dan juga pernah menjabat sebagai ketua Camaba, calon mahasiswa baru gitu. Jadi teman-teman PPI TV itu sekarang lagi kepo Bang, gimana sih cara daftar di Universitas Zaitunah. Tapi sebelum jawab itu mungkin Bang Rio bisa kenalin diri dulu. Nama saya Rio, nama lengkapnya Rio Nandes, nama lengkapnya lagi Rio Nandes Syafrin. Sekarang alhamdulillah mahasiswa S2 Magister jurusan Al-Quran dan Hadis. Iya teman-teman, jadi abang yang satu ini tuh namanya Bang Rio. Beliau dari Riau dan udah 2 tahun lebih belajar di Tunisia ini. Jadi
nanti aku bakalan tanya-tanya nih gimana cara daftar kuliah di Tunisia dan seperti apa sih pembelajaran di Tunisia. Bang Rio, Ahlan. teman-teman PPTV tuh pada penasaran Iya. gimana sih cara pendaftaran di Tunisia? Mendaftar di Tunisia itu cukup mudah, hanya melalui seleksi berkas, nggak terlalu sulit. Dan di situ bakal diperhatikan nilai yang terbaik dan juga sebagian tempat umpamanya lebih membutuhkan dai atau penuntut ilmu agar mengembangkan kampung halamannya gitu. Jadi pendaftarannya cukup mudah ya Bang? Cukup mudah melalui seleksi berkas saja gitu. Melalui terus nanti dikumpulinnya kemana Bang? Dikirimkannya kemana? Dikirim lewat PPI melalui email, WA dan sebagainya. Sekarang sudah mudah lah. Iya. Jadi Online, serba online gitu. oh iya, cukup mudah ya Bang. Jadi hanya pengumpulan berkas gitu yang kemudian dikirimkan ke panitia Camaba. Iya, dan berkas-berkas yang bakal dikumpulkan biasanya selalu diumumin setiap tahun dan nggak jauh beda dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Oh iya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu syarat-syaratnya bisa kepoin IG PP Tunisia ya Bang. Iya. Ya betul banget. Terus oh iya teman-teman, jadi kebetulan Bang Rio ini mantan ketua panitia Camaba tahun 2020 ya Bang. Nah, sampai sekarang. Oh sampai sekarang bukan mantan berarti. Mohon maaf Bang. Nggak apa-apa, Bes. Nggak apa-apa. Iya, terus pembelajaran di kampus sendiri tuh gimana sih Bang sistemnya? Di Tunisia belajarnya nggak terlalu sulit. Kita di sini itu lebih fokus kepada sistem manhajiyah. Manhajiyah mungkin berbeda sistem dengan yang ada di Mesir, Saudi dan sekitarnya. Hajiyah itu lebih memfokuskan dari kesimpulan dari kumpulan buku-buku seperti ini di dalam pembahasan fikih umpamanya. Kita kumpulkan dan kita rangkum dengan baik dengan pembukaan yang menarik, kemudian masuk ke isinya, kemudian penutup. Begitu sistem ujian juga di Tunisia, semuanya seperti itu. Ustadz itu biasanya dosen-dosen di sini memberi kita soal hanya satu aja, satu soal, dan kita menjawabnya seperti membuat makalah. Jadi kita di sini itu terbiasa untuk bagaimana berbicara dengan baik, bagaimana membuka pembicaraan dengan baik, dan bagaimana menutup pembicaraan yang baik. Jadi sebelum masuk ke Tunisia, alangkah lebih baiknya kita punya maklumat sebelumnya, punya hafalan yang banyak. Makanya bagi yang punya hafalan Al-Quran dan hafalan-hafalan matan sebagainya, ketika belajar di Tunisia itu sangat mempermudah. Dan sistem pembelajaran Maghribul Arabi seperti Tunisia, Jazair dan sekitarnya lebih kepada manhajiyah dibandingkan seperti Mesir, Saudi, mereka lebih pada menghafal. Dan kalau kita mengumpulkan dua sistem ini itu lebih baik lagi. Double kill. Nah, sahih. Jadi di sini tuh nggak pakai mukoror ya Bang, nggak pakai diktat dari kementerian gitu, Kementerian Pendidikan harus tingkat pertama harus pakai kitab ini, tingkat kedua kitab ini seperti yang ada di Maroko dan Mesir ya Bang. Kalau di sini itu lebih kepada istilahnya maudhu'i. Umpamanya satu semester kita membahas satu pembahasan tentang hadis dhaif umpamanya. Jadi di situ akan didalami dari berbagai pendapat para ulama. Nah, jadi setiap semester itu tergantung ustadznya memberi kita pembahasan tentang apa. Jadi maudhu'i, nanti manhajiyah dan sebagainya itu adalah cara praktek tatbik gitu. Iya. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Apa sih Bang keistimewaan atau keuntungan kita kalau misal jadi mahasiswa yang kuliah di Zaitunah? Di Zaitunah itu yang pertama dari sistem pembelajaran manhajiyah kita lebih terbiasa untuk mengupas suatu masalah. Bagaimana solusi membahas suatu permasalahan dari iskaliatnya, kemudian kesimpulan-kesimpulan dari para ulama yang terbaik dan tarjihnya seperti itu. Jadi kita dituntut buat baca banyak ya Bang?
Iya betul. Karena di kelas itu biasanya Ustadz hanya dosen itu menyampaikan yang menurut dia terbaik dan kita bebas. Nah, itu bedanya dengan kita di Indonesia. Di Indonesia kita agak canggung membantah Ustadz. Tapi kalau di sini betul. malah dituntut. Iya betul. Nah, ada bermacam-macam dari mahasiswa. Mereka lebih, sebagian dari mereka mungkin bisa dikatakan lebih banyak wawasannya daripada Ustadz dari satu bidang umpamanya. Iya betul. Betul banget. Jadi suasana di kelas tuh hidup banget ya Bang. Iya. Kalau Ustadz bilang ini ada yang disetujui langsung di kos gitu. Itu kalau sistem pembelajaran. Kemudian pembayarannya juga murah. Oh iya, iya betul. Setahun itu bagi kita yang S2 Magister hanya sekitar 120 dinar. Itu berapa rupiah? Perkiraan sekitar 700 sampai 800 ribu. Murah banget. Murah Kalau banget. S1 berapa? S1 300. Nah, sekitar 300 ribu, 60 DT, 60 dinar Tunisia. Murah banget ya Bang. Setahun 300, 700. Ya terus apa lagi Bang? Silakan Itu di toko Tolib. Kita di sini itu mendapatkan Toko Tolib atau kartu mahasiswa. Kartu mahasiswa bisa kita gunakan umpamanya nanti pergi ke Mat'am Jami'i. Nah, di sini ada keistimewaan namanya Mat'am Jami'i. Ya. Mat'am Jami'i itu restoran mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa yang punya kartu nama mahasiswa, kadang dilihat, kadang enggak. Nah, kita bisa makan gratis. Wow. Beli tiketnya hanya 2.000-an gitu. Iya, 2.000 rupiah makan ya. sepuasnya. Makan sepuasnya, isinya itu 4 sehat, 5 sempurna. Betul, dan bisa dibungkus juga. Iya, betul banget, bisa dibungkus buat kalau hari Senin, Kamis bisa buat sahur gitu ya, Bang. Iya. Kemudian kita juga bisa kunjungan ke Mathaf. Mathaf itu bahasa kitanya apa ya? Museum. Nah, museum gratis. Karena yang bukan mahasiswa itu mau masuk ke Mathaf harus bayar. Ke museum harus bayar. Itu keuntungannya kita kalau mahasiswa di sini. Kemudian masalah apa lagi? Belajar, kesehatan insya Allah di sini cukup bagus dan biah lingkungannya juga asri. Apa ya bahasa kitanya, Tunis itu dikenal dengan al-khadra. Al-khadra itu hijau, sama dengan Indonesia, jadi nggak jauh beda. Tunis yang bagian kampus ini lebih dikenal dengan daerah yang hijau, yang segar gitu. Bukan seperti padang pasir yang daerah Janub. Janub itu apa? Gersang. Janub Selatan. Daerah selatan Tunisia lebih kepada Arabnya, yang Sahara. padang pasir gitu. Ya terus tadi tuh saya sempat ngejelasin kalau ini tuh salah satu maktabah yang dikelola sama mahasiswa Indonesia, Bang. Jadi sebetulnya gimana sih ceritanya, sedikit aja atau pengalaman Bang Rio bisa bareng-bareng sama teman-teman Tunisia gitu mendirikan maktabah ini. Ceritanya sih semua itu kemudahan dari Allah. Pertama datang ke sini itu sendiri, jadi lulusnya berangkat sendiri, kemudian masuk kelas itu 3 hari sebelum ujian semester 1. Jadi teman-teman di kelas itu semuanya sangat perhatian. Dia khawatir temannya yang satu ini orang asing, nggak sanggup memahami pelajaran seperti mereka, harus mereka bantu sangat banyak gitu. Kemudian di situ terjalinlah ukhuwah yang sangat kuat, akrab gitu. Jadi kita selalu belajar bersama di hari-hari ujian. Alhamdulillah terlewatkan. Dan salah satu dari teman-teman kita di kelas itu punya ide untuk membuat sebuah maktabah. Maktabah itu pustaka, perpus di Tunisia dinamakan dengan maktabah. Dan maktabah itu ada 2, maktabah umumi itu untuk dibaca-baca, ada maktabah khusus itu untuk buku-buku yang bisa dijual, toko buku. Nah, bahasa kita toko buku. Tapi teman-teman di sini silakan datang ke sini, boleh baca. Banyak buku-buku yang bisa dibaca yang sangat menarik.
Mungkin ada yang mau berkunjung ke toko kita itu setiap saat dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, silakan. Kisahnya sampai di sini itu setelah kita bangun bersama-sama, akhirnya teman yang punya duit dia buka, kemudian teman yang satu lagi, ini satu kelas semua, teman yang satu lagi bagian yang jaga, kemudian teman yang satu lagi bagian ngatur-ngatur, ada satu lagi 4 orang bagian jual beli online. Nah, jadi kita bagi-bagi tugas. Jadi Ya. ini di jual beli online juga ada. Ada sedikit di Tunis itu yang menyediakan jual beli online, khususnya tentang jual beli buku, itu sangat sedikit. Tapi alhamdulillah maktabah yang baru ini dari awal dibentuknya langsung kita sediakan jual beli online, bahkan sebelum selesai bangunannya, sebelum selesai kita rapikan buku-bukunya di sini, orang sudah ada yang pesan online. Oh, Insya Allah. Nah gitu. Berkah ya Bang. Sekitar setahun lah sampai hari ini. Kemudian di sini disediakan juga buku-buku dari beberapa dosen. Oh, dosen Zaitunah. Nah, ada di antara dosen itu yang suka berfatwa, mufti, seperti bukunya di sini ada. Ini Muntakal Fatawa Tunisia. Ini salah seorang dosen yang sangat terkenal, namanya Mukhtar Al-Jabali. Oh iya, Beliau suka ngisi usul. beliau suka ngisi kajian di TV, Insan TV namanya, bersama dosen-dosen yang lain. Di sini terdapat beberapa karangan beliau, merupakan dosen yang terbanyak karangannya. Ada Dan berapa Bang karangan? kalau dihitung lebih dari 10. Ada salah sebuah buku dari beliau yang bercerita tentang ulama dahulu dari Tunisia, lebih tepatnya dari daerah Tuzer. Mungkin bisa kita lihat. Ada hal menarik di sini. Tuzer itu nama daerah ya? Salah satu nama kota itu. Tuzer itu salah satu kota di daerah padang pasirnya Tunisia. Ada seorang ulama namanya Syekh Utsman bin Al-Maki At-Tuziri. Tuziri itu Tuzer. Beliau punya anak, yang anaknya ini pernah berkunjung ke Indonesia. Ini sempat hal yang baru juga, baru baca. Menarik. Di sini dijelaskan wabadaza bil Arabiyah. Nah, bahasa Arabnya wabadazalika tawajjah ila al-Hijaz fa kharaja muhajiran ila Libya thumma safara ila Astana. Dia sempat berhijrah ke Libya, kemudian ke Istanbul, antari ke Mesir, melalui Mesir. Wabadazalika tawajjah ila Hijaz, ila al-Hijaz, kemudian sempat melewati Hijaz. Hijaz itu tahu? Hijaz Mekah Madinah. Wasaha wa tafa fil bilad hatta wasala ila al-Hind wa juzur Indonesia. Nah, pada akhirnya secara tidak disengaja beliau sampai kapalnya ke Indonesia. Kemudian melihat orang-orang Indonesia yang sangat lembut, ramah tamah, beliau pada akhirnya di sini dijelaskan tazawwaja hunaka wa ansha'a madrasah li nashril lughah Arabiyyah. Sempat menikah dengan salah seorang putri Jawa, orang Jawa, kemudian mendirikan sebuah madrasah untuk mengembangkan bahasa Arab. Kemudian mendirikan sebuah majalah Sohafah fa asdara jaridah Borobudur, namanya Borobudur. Kabiratul hajm, azimatul asar, kasiratul ittisa' wazuyu. Ini dijelaskan kemudian Syekh ini meninggal pada Perang Dunia Kedua tahun 1944 Hijriah. Meninggalnya di meninggalnya belum dijelaskan, dan ini bisa juga dibaca di Syiar Alam Nubala oleh Muhammad Hamdan, halaman 92. Jadi ulama itu tidak mesti orang Arab, orang Indonesia itu dahulu juga banyak. Bahkan tesis saya juga membahas tentang seorang ulama ahli hadis namanya Muhammad Mahfuz At-Tarmasi.
Orang Termas, tahu Termas di mana? Jawa. Oh iya bang. Beliau mengarang sebuah buku yang sangat terkenal. Nah, bukunya. Pemirsa bisa lihat Manhaju Zawin Nazar fi Syarhi Manzumah Ilmu al-Asar. Imam Suyuti yang kita kenal sebagai Syekhul Islam di mazhab Syafi'i, beliau mengarang 1000 bait hadis tentang ilmu mustalah hadis, dan orang Indonesia membuat syarahnya bagaimana memahami bait ini dengan baik. Nah, ini bukunya, dan beliau mengarang 22 buku berbahasa Arab. Masih banyak, ini salah satu juhud ijtihad beliau dalam ilmu hadis, dan disyarahkan oleh seorang ustadz terkenal, gak terkenal di dunia maya, tapi sangat besar jasanya bagi penuntut ilmu, namanya Ibnu Harjo Al-Jawi, dosen kita dulu di Indonesia di Universitas Ar-Royah Sukabumi. Masya Allah banget ya bang. Jadi menuntut Kita bisa ilmu ke sini kan? dibeli dari Indo. Nah, dibeli dari Indo. Itulah di sini sekilas tentang usaha kecil-kecilan di toko buku namanya Darul Ilm Linnashri wa Tauzi'. Sempat kita jual juga ke luar negeri, ke Jazair, ada yang beli dari Mesir juga. Karena buku-buku di sini juga tidak semuanya dari Tunisia masih kurang cetakan buku. Iya, masih sedikit ya. Ada percetakan yang kuning-kuning seperti ini rata-rata dari luar negeri, luar Tunisia maksudnya. Kita udah di luar negeri kan. Iya. Ini dari Lebanon, ada yang dari Jordan, ada yang dari Mesir, ada dari Suria, masih banyak. Oke, sobat PPI TV dimanapun berada, terima kasih udah nemenin aku kali ini buat membahas tentang perkembangan Indonesia. Jangan lupa ikutin terus informasi-informasi yang edukatif dan informatif di PPI TV, di YouTube PPI TV, Instagram PPI TV, Twitter, dan semua media sosial PPI TV. PPI TV, dari pelajar untuk pelajar.